Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam obrolan Muktamar yang hari ini kita sudah kedatangan Mas Pradana Boy dari UM Malang. Jauh-jauh dari Malang ya Mas Boy ya? Alhamdulillah, ya. Baik, di obrolan kali ini kita akan ngomong tentang isu-isu Muktamar Mas Boy. Jadi kita sebentar lagi akan Muktamar Muhammadiyah yang ke-48. Jadi mungkin kita akan menjaring gagasan sebanyak-banyaknya yang nanti bisa menjadi sumbangan gagasan untuk Muktamar Muhammadiyah ke depan. Kita tahu di Muktamar ini kan tema besarnya memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Menurut Mas Boy sendiri mungkin melihat tema ini seperti apa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya pada kesempatan saat ini berkaitan dengan Muktamar Muhammadiyah yang akan segera kita laksanakan, khususnya tentang tema tadi mencerahkan Indonesia, mencerahkan semesta. Saya kira tema itu tidak terlalu berlebihan, karena pada faktanya lebih dari satu abad Muhammadiyah berkiprah di Indonesia ini telah banyak melakukan perubahan-perubahan positif bagi kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Dalam bidang keagamaan, saya kira yang perlu kita anggap sebagai pencerahan itu adalah membawa Muslim Indonesia kepada satu pola keberagamaan yang rasional. Kemudian juga membawa Muslim Indonesia kepada satu pola keberagamaan yang menghargai akal. Nah, itu kan berarti mencerahkan. Karena akal yang tidak dipakai di dalam memahami agama itu akan melahirkan kegelapan. Nah, dzulumat dalam arti kegelapan. Nah, dalam bidang sosial kita juga tidak bisa menghitung karena saking banyaknya kontribusi Muhammadiyah terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, baik misalnya melalui gerakan filantropi, gerakan pendidikan murah misalnya, meskipun tidak semua pendidikan Muhammadiyah hari ini murah ya, tapi ada sekolah-sekolah pendidikan Muhammadiyah murah, atau filantropi tadi itu meskipun sekolah di sekolah Muhammadiyah yang mungkin mahal tapi dibiayai oleh Muhammadiyah, berarti juga memihakkan terhadap masyarakat. Berarti itu betul-betul bentuk pencerahan dalam bidang keagamaan, dalam bidang kehidupan sosial, mungkin juga dalam kehidupan ekonomi. Misalnya Muhammadiyah ini sudah menjelma menjadi sebuah organisasi besar yang mampu menghidupi banyak orang. Maka misalnya ada diskusi berkembang tentang pernyataan Kiai Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan menghidupi Muhammadiyah. Saya kira konteks 100 tahun lalu ketika Kiai Dahlan mengatakan itu dengan konteks hari ini agak berbeda. Artinya jangan mencari hidup itu artinya karena Muhammadiyah ini kan baru merintis gitu. Belum memberikan apa-apa, jangan lalu belum apa-apa sudah pada mau hari raya gitu loh. Nah, sekarang konteksnya kan berbeda. Muhammadiyah sudah jelas memiliki unit-unit sosial yang sangat banyak, mampu menghidupi banyak orang, sehingga pencerahan dalam kehidupan sosial, mencerahkan masyarakat dalam kehidupan sosial itu artinya ternyata kehadiran Muhammadiyah mampu memberi kehidupan banyak orang, sehingga patutlah kiranya kita menyebut bukan hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Prakteknya juga kita tahu berapa banyak orang dihidupi oleh Muhammadiyah, tapi hidup-hidupilah mereka yang menghidupi Muhammadiyah. Nah, itu menurut saya pencerahan. Pencerahan. Kontekstualisasi dari menghidup-hidupilah Muhammadiyah itu Mas Boy ya. Jadi ini Mas Boy, setelah satu abad gitu ya, bagaimana kemudian gerakan pencerahan Muhammadiyah ini bisa tetap relevan gitu. Kalau kita tahu seabad yang lalu kan Muhammadiyah hadir dengan gerakan untuk mencerahkan masyarakat di tengah masyarakat yang terbelakang, tertinggal gitu ya, miskin dan seterusnya. Mungkin di abad kedua ini gimana Mas Boy? Nah, tantangan jangankan tiap abad, tiap dasawarsa saja sudah berbeda. Tantangan tiap 10 tahun ke 10 tahun berikutnya itu berbeda. Maka sebagai gerakan pembaharuan, Muhammadiyah itu ya tetap pembaharu sampai kapanpun. Hanya saja supaya istilah gerakan pembaharuan itu tetap relevan,
maka yang berubah adalah bentuk pembaharuannya. Tapi semangat pembaharuannya tidak boleh lekang oleh waktu. Misalnya pada zaman ketika umat Islam mengalami kemunduran oleh karena cara pandang yang sangat tradisional terhadap katakanlah kebudayaan, sehingga kalau ada orang menganut dalam tanda petik praktek Belanda dalam hal berpakaian, maka itu dianggap sebagai bagian dari kekafiran. Itu kan berarti sebuah pola pikir yang sangat tradisional dan memerlukan pembaharuan. Saat ini Barat Timur sudah tidak menjadi isu yang terlalu penting dalam arti kebudayaan, karena kita pakai celana itu kan sebenarnya budaya Barat. Orang pakai jas itu budaya Barat, orang menggunakan bahasa Inggris itu juga Barat. Sehingga sekarang pembaharuan pada abad kedua ini yang menurut saya penting dilakukan adalah Muhammadiyah hadir dalam perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dengan dalam bentuk menyelaraskan agama dengan perubahan itu. Nah, Islam itu satu, tapi tafsir terhadap Islam itu kan banyak. Maka bagaimana Islam dalam pandangan Muhammadiyah itu adalah Islam yang mendukung kepada kemajuan. Nah, kan gitu. Istilah Islam berkemajuan itu meskipun baru nanti akan secara resmi dibicarakan pada saat muktamar, tapi secara umum adalah sebuah pemahaman tentang Islam yang tidak mengekang manusia untuk mencapai kemajuan. Sehingga banyak sarjana yang menyebutkan karena itu yang perlu kita warisi dari Kiai Dahlan 100 tahun yang lalu itu bukan bentuk pembaharuannya tetapi api pembaharuannya. Nah, api pembaharuan ini nggak boleh padam. Tapi bentuknya macam-macam. Mungkin pembaharuannya sekarang, dulu pembaharuannya itu misalnya dalam sistem pendidikan adalah pendidikan yang menggabungkan antara pendidikan agama dan pendidikan umum misalnya. 100 tahun kemudian ternyata tantangan pendidikan kita hari ini bukan itu. Saya sering bicara dengan teman-teman, ternyata pendidikan kita hari ini berhadapan dengan konsep tentang apa istilah saya itu, pendidikan yang membahagiakan. Itu saya sering bukan bercerita tapi ngobrol dengan kawan-kawan, apakah ada atau kalau ada seberapa banyak sekolah di Indonesia ini yang dirindukan oleh murid. Misalnya dia itu sampai nggak mau libur misalnya. Prakteknya kan kita lihat, mau berangkat sekolah anak-anak kita itu pasti sulit dibangunkan. Males-malesan. Itu kan berarti ada sesuatu. Padahal tujuan hidup ini kan kebahagiaan. Kita bekerja untuk kebahagiaan. Tapi di tempat kerja sudah nggak bahagia. Gitu ya. Punya uang dari kerja nggak bisa dipakai untuk bahagia karena kita terlalu banyak berpikir jangan boros-boros, jangan ini terlalu boros ini. Pokoknya tujuan bahagia itu lalu menjadi tidak tercapai oleh karena instrumentalisasi pemikiran kita terhadap kehidupan. Sekolah juga begitu. Nah, misalnya saya contoh, kenapa anak-anak itu tidak bahagia ke sekolah? Atau kenapa jarang sekali kita temukan anak-anak itu lalu ini waktunya sekolah, ayo berangkat. Yang ada adalah nah itu kan problem pendidikan. Misalnya lagi namanya anak kecil, orang tuanya juga mungkin juga punya pekerjaan, punya ini, nyimpan barang-barang sekolahnya mungkin lupa, ikat pinggangnya misalnya ditaruh di tempat tertentu, waktunya sekolah gak ketemu. Karena gak ketemu sudah mepet, akhirnya berangkat tanpa ikat pinggang. Dan di banyak sekolah saya kira pada umumnya ya, saya bicara keumuman, itu pasti yang terjadi anak-anak itu biasanya gak mau berangkat kalau gak pakai sabuk. Kenapa? Takut dihukum. Ketika melihat peristiwa seperti itu, sebenarnya pikiran saya begini, anak ini mau berangkat sekolah dengan tidak pakai sabuk itu saja sudah tertekan. Begitu sampai sekolah karena tidak pakai sabuk dihukum. Siapa yang nggak pakai sabuk ke depan dihukum. Berarti dia mengalami 2 kali tekanan. Nah, ini problem pendidikan hari ini gitu loh. Maka menurut saya kalau dalam bidang pendidikan, pembaharuan gedung, perubahan kurikulum, pendidikan Muhammadiyah saya kira sudah sangat canggih. Tapi harus balik ke dasar itu tadi.
apinya gitu ya, Api Mas Boy. pembaruannya itu adalah apa problem pada zaman itu yang harus kita pecahkan. Nah, saya mengambil contoh pendidikan tadi ya. Problem hari ini itu adalah hampir sulit mencari sekolah yang dirindukan oleh siswa. Sehingga kalau kita bertekad menghidupkan api pembaruan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, ayo dong kita ciptakan sekolah yang membahagiakan. Yang kira-kira kalau libur itu anak-anak, aku nggak mau libur karena terlalu senang di sekolah. Nah, tapi kan kita rata-rata ikut arus toh pendidikan kita. Yaitu tadi misalnya ternyata di perkotaan semakin mahal, semakin diminati. Sekolah murah itu identik dengan kualitas yang tidak baik, yang sebenarnya tidak selalu begitu. Tidak selalu begitu ya. Sehingga saya pernah ngomong ke beberapa kepala sekolah Muhammadiyah, saya tidak tahu di sini tapi misalnya di Malang, itu tidak banyak sekolah Muhammadiyah yang meliburkan sekolahnya pada hari Sabtu. Tapi ya sebenarnya itu sudah tidak ada pelajaran, tapi ada perasaan bahwa semakin banyak masuk sekolah itu semakin pinter. Yang menurut saya enggak, semakin tertekan itu semakin enggak pinter. Sehingga saya pernah bilang, kalau sampean sebagai kepala sekolah berani meliburkan SD-mu itu hari Sabtu, saya yakin banyak yang masuk ke sekolah ini. Dia bertanya, kenapa? Karena bagi orang kota, Sabtu itu penting sekali untuk libur. Nah, ini kan berarti masalah pendidikan. Api pembaharuannya adalah mengatasi masalah pada saat itu. Sehingga bentuk pembaharuan pendidikan Muhammadiyah pada hari ini tidak menggabungkan kurikulum agama dan umum seperti zaman dulu, tapi yang sekarang adalah ada problem sekolah yang tidak membahagiakan. Berarti harus kita cari itu. Nah, misalnya gitu. Itu kalau ya karena 100 tahun kan sudah berbeda. Nah. Ya, menarik Mas Boy. Bagaimana tadi itu mengambil api pembaharuan gitu ya, terutama di bidang pendidikan yang bidang pendidikan sebagai contoh ya. Muhammadiyah gitu ya. Tapi ini Mas Boy, bagaimanapun kan Muhammadiyah itu identik sebagai gerakan Islam seperti itu. Nah, di Muktamar kali ini kan Muhammadiyah ingin meluncurkan risalah Islam berkemajuan. Iya, betul. Nah, gimana Mas Boy memandang tentang risalah Islam berkemajuan? Apa yang kira-kira perlu ditawarkan gitu? Ya, risalah Islam berkemajuan itu, ya itu tadi maknanya bahwa agama ini jangan menjadi alasan untuk meraih kemajuan hidup. Saya punya pandangan, mungkin bagi orang lain tidak benar, tapi saya itu merenung tentang doa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, tafsir tentang hasanah bisa saja banyak sekali, tapi kebaikan itu apa? Kan begitu. Kebaikan itu kan berarti bisa artinya kebahagiaan tadi itu. Nah, maka kalau kaitannya dengan gerakan Islam berkemajuan itu, maka kalau agama itu tidak membawa al-hasanah bagi kehidupan manusia, dalam arti yang lain adalah al-maslahah, ya tidak ada gunanya agama. Kan begitu. Maka pembaharuan Muhammadiyah itu adalah, dalam konteks Islam berkemajuan itu, Muhammadiyah selalu berusaha untuk membawa agama ini sebagai pencipta maslahah dalam masyarakat. Kalau agama sudah tidak membawa manfaat, ya bukan agamanya yang salah, tapi cara orang memahami agama. Nah, Islam berkemajuan itu saya kira adalah ikhtiar Muhammadiyah untuk menjaga kemaslahatan Islam itu sholihun likuli zaman wa makan. Dengan cara Islam berkemajuan itu. Orang lain mungkin punya cara yang berbeda. Misalnya ya itu tadi, Islam berkemajuan itu adalah misalnya ya yang menghargai waktu. Kita bicara tentang penghargaan terhadap waktu. Itu indikator kehidupan modern itu adalah menghargai waktu, kan gitu. Disiplin gitu. Disiplin itu kan berarti menghargai waktu. Nah, itu sesuai dengan Islam. Siapa yang punya ayat wal asri, waduha, wal lail, atau yang lain-lain yang berkaitan dengan waktu, kan ajaran Islam. Tapi ketika pada prakteknya ternyata umat Islam tidak mampu menerjemahkan disiplin dalam hal waktu, berarti kan ada yang lain. Itu kan berarti orang tidak tepat waktu itu berarti bukan orang yang berpikir maju. Nah, gitu loh. Jadi implementasi sederhana-sederhananya gitu, sehingga saya kira Islam berkemajuan itu sebagai sebuah gagasan besar melingkupi semua. Persis seperti api pembaharuan keidahan tadi itu yang menjadi semangat dari semua bentuk pembaharuan, maka Islam berkemajuan itu juga begitu. Pokoknya harus maju. Misalnya bagaimana menyampaikan Islam dengan
menggabungkan Islam dengan teknologi misalnya. Kan berarti itu berkaitan dengan persoalan kemajuan zaman. Nah, kira-kira gitu kalau saya memahaminya. Ya, baik Mas Boy, menarik sekali pembicaraannya. Mungkin yang terakhir Mas Boy, Ya. tentang bagaimana kemudian Muhammadiyah menghadapi tantangan-tantangan zaman yang baru ini gitu Mas Boy. Ya, Ada ya. misalkan gempuran nilai-nilai global yang tidak bisa dihindari Oke. gitu ya. Kemudian ya globalisasi dengan segala plus minusnya gitu. Oke. Bagaimana kemudian Muhammadiyah misalkan apakah menolak, apakah mengadaptasi atau seperti Ya. apa gitu, Mas? Tadi kan mencerahkan semesta. Ya. Semesta itu kita anggap sebagai apa? Bahasa Inggrisnya itu mungkin universe, mungkin world ya. Kalau universe berarti alam dan segala isinya. Tapi kalau semesta itu kita maknai sebagai global reach, apa namanya, jangkauan global. Saya kira itu tidak harus dilakukan karena manfaat Indonesia bagi Indonesia, manfaat Muhammadiyah bagi Indonesia itu saya kira sudah tidak terbantahkan. Maka kita harus memperluas horizon manfaat itu ke dunia yang lebih luas. Tetapi kan begini, apa yang bisa kita berikan? Nah, saya kira patokannya ya humanity misalnya. Itu kemanusiaan itu sebuah nilai yang dimanapun bisa kita lakukan. Universal. Nah, universal. Internasionalisasi Muhammadiyah itu saya kira dalam upaya untuk melakukan pencerahan semesta. Cuma memang di situ ada tahapan-tahapan yang harus selalu kita evaluasi. Misalnya tahapan hari ini internasionalisasi itu adalah berdirinya PCIM di banyak tempat. Yang menurut saya itu baru pada tahap physical atau initial establishment, karena rata-rata PCM itu kan didirikan oleh mahasiswa atau ekspatriat dari Indonesia di negara tertentu, kemudian mendirikan Muhammadiyah. Artinya kan ketika mereka pulang ya tidak ada, artinya PCM itu tidak ada. Sehingga ini levelnya adalah mungkin physical establishment atau organizational establishment. Maka nilai, saya kira pada saatnya nanti tahap berikutnya itu adalah internasionalisasi Muhammadiyah itu adalah nilai pandangan Muhammadiyah yang terbuka terhadap masyarakat, terhadap perbedaan. Saya belakangan sering membaca dan bahkan berusaha menghafalkan itu 10 kepribadian Muhammadiyah. Itu kan itulah sebenarnya kitab dasar Muhammadiyah, yang di situ di nomor 9 dikatakan membangun kerjasama dengan kelompok Islam manapun, lalu membantu pemerintah. Itu kan berarti sebuah visi tentang inklusivitas. Nah, maka kalau belakangan lalu kita melihat ada gampang-gampang orang menolak di Muhammadiyah, saya kira itu adalah nilai lain yang dipakai oleh orang untuk mengukur Muhammadiyah. Ya tentu salah, karena mengukur Muhammadiyah dengan nilai lain. Mengukur Muhammadiyah itu ya dengan nilai Muhammadiyah. Ukuran nilai Muhammadiyah itu apa? Ya minimal 10 kepribadian itu. Belakangan ini kan sering kita dengar di sana pemuda Muhammadiyah menolak A, di sini cabang apa menolak B. Kalau kita pikir-pikir kok rasa-rasanya itu bukan ciri Muhammadiyah deh. Nah itu loh. Nah berarti kan pencerahan ini tidak berlangsung. Jelas nomor 9 itu membangun kerjasama dengan kelompok manapun. Saya membaca rumusan Majelis Tarjih tentang pandangan keagamaan Muhammadiyah seperti ditulis Profesor Samsul Anwar, itu kan salah satunya toleran terhadap pandangan orang lain, tidak mengklaim sebagai benar sendiri. Ini semuanya kaitannya erat dengan pencerahan semesta, pencerahan Indonesia, dan seterusnya. Saya kira begitu. Ya, terima kasih banyak Mas Boy. Pembicaraan kita sebenarnya menarik, tapi karena waktu kita akhiri sampai di sini. Banyak tadi insight-insight menarik yang bisa kita dapatkan, dan semoga ini memperkaya gagasan-gagasan dalam menghadapi Muktamar Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.